Salam. Topik kita hari ini, tatkala hidup diselimuti oleh mendung kepedihan. Kitab suci menyatakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada seorang pengarang bernama Samuel Johnson yang hidup pada abad ke-18. Dikenal karena kecerdasan, kepekaan, dan pengetahuannya yang sangat luas. Namun, ia mengalami kesepian yang membuatnya depresi. Oleh karenanya, ia sering mengajak orang-orang miskin dan para tunawisma ke rumahnya supaya ia selalu dikelilingi oleh manusia lainnya. Ia juga mengakui sangat takut pada kematian. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dalam sebuah artikel di Ensiklopedia Britannica tertulis tentang semangat hidup Samuel Johnson ini. Artikel ini memandang Samuel Johnson sebagai seorang moralis Kristen yang sangat meyakini realitas dosa dan penebusan yang dikaruniakan melalui iman dalam Yesus Kristus Tuhan. Selain itu, di sana juga dikatakan bahwa imannya telah menang. Karena ketika mengetahui bahwa dirinya diambang kematian, ia menolak untuk minum obat penenang. Karena ia telah berdoa dan akan menyerahkan jiwanya kepada Allah tanpa ragu sedikitpun. Dalam artikel tersebut juga menyimpulkan bahwa jarang sekali ada manusia yang meninggalkan teladan yang sangat baik seperti Samuel Johnson ini. Saya mengenal banyak orang percaya yang demikian. Ya, ada banyak orang percaya yang demikian. Sebagian besar orang Kristen mengalami siklus sukacita dan kesedihan yang terus berulang mewarnai kehidupan mereka. Tatkala putus asa, mereka mengutip ayat-ayat Alkitab. Namun, terkadang
Kadang mereka hanya mendapat sedikit penghiburan saja, karena mereka telah mengenal ayat-ayat tersebut. Namun, perlu diketahui, hanya mereka yang tetap setia hidup bagi Allah dan berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga iman mereka pun mengalami kemenangan. Firman Tuhan menyatakan, damai sejahtera Allah memenuhi hati mereka. Filipi 4 ayat yang ke-7. Ini merupakan kabar baik bagi kita semua. Ya, kabar baik bagi Anda dan saya. Terutama bagi mereka yang sedang mengalami keraguan dan keputusasaan. Mungkin keraguan dan keputusasaan dalam menghadapi penderitaan, sakit penyakit, kemalangan, tantangan, persoalan, problema, ataupun ekonomi kehidupan, tekanan-tekanan lainnya. Namun, perlu Anda dan saya renungi, ingat selalu bahwa tatkala hidup diselimuti oleh mendung kepedihan, lihatlah terang kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam sorga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, karyanya sendiri. Kami begitu yakin dan percaya Engkau lah yang menciptakan dunia ini. Engkau yang menciptakan segala apa yang ada atau isi dalam dunia ini, termasuk kami umat-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya damai sejahtera-Mu selalu mewarnai kehidupan kami, dan Engkau sangat mempedulikan kami. Oleh karena itu Tuhan, tatkala hidup kami diselimuti oleh mendung kepedihan, kami tetap lihat terang kasih Allah yang luar biasa akan dan tetap mewarnai kehidupan kami. Dengan demikian, kami datang kepada Tuhan, berseru, memohon untuk Tuhan menolong kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Tuhan mengetahui bahwa bangsa kami sedang dilanda oleh virus corona COVID-19 yang membuat banyak rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, orang yang kami kasihi meninggal. Dan banyak juga mereka yang terbaring di ranjang di rumah sakit atau di tempat mereka masing-masing karena mengalami dikuasai oleh wabah COVID-19 ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, campur tangan Tuhanlah yang akan mewarnai mereka. Jamahan Tuhanlah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan pakai obat-obatan, Tuhan pakai alat-alat medis, Tuhan pakai tangan-tangan dokter sebagai sarana penyembuhan yang datang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan rekan-rekan kami juga yang mengalami sakit penyakit yang lain,
Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami. Oleh karena wabah inilah banyak perusahaan ditutup dan banyak mereka yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami. Tuhan memberkatinya, Tuhan urapinya, Tuhan campur tangan dengan cara Tuhan, dan Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami. Kami juga berdoa institusi di mana tempat kami bekerja, lembaga, tempat kami berkarya dan mengembangkan pengetahuan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan, Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau memberkati setiap bisnis atau usaha yang dilakukan dalam institusi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami datang kepadamu mohon pertolongan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk para pemimpin. Kami berdoa untuk para karyawan. Kami berdoa untuk para dosen. Kami berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan semua kami melakukan tugas kami dengan bertanggung jawab. Bukan saja hanya kepada atasan kami, tetapi juga kepada Tuhan yang lebih hebat dan luar biasa. Ajarkan kami Bapa, supaya bertanggung jawab di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Mampukan kami yang tidak mampu. Kuatkan kami yang lemah. Suci dan kuduskan kami yang berdosa. Biar kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, secara pribadi kami datang ke hadapan Tuhan. Tilik kami Tuhan, satu persatu. Tegurkan kami, ingatkan kami Bapa, apabila kami menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Apabila kami tidak setia kepada Tuhan. Apabila kami mengandalkan diri kami yang terbatas ini. Ajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan yang tak terbatas, pencipta kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk institusi di mana kami bekerja. Kami berdoa untuk lingkungan kami. Biar semua mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan percaya bahwa Yesus Kristus jaminan keselamatan. Yesus Kristus jaminan kesembuhan. Yesus Kristus jaminan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Suci kuduskan kami tetap. Pelihara kami, lindungi kami, ajarkan kami supaya tetap hidup berfokus kepada Tuhan saja. Tatkala hidup kami diselimuti oleh mendung kepedihan, kami lihat terang kasih Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.